Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Yina Siti Nur Febriana, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Nah, kali ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi ini ada 3 tahapan yang akan dilalui. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Pada kesempatan ini yang pertama akan melakukan coaching untuk pra-observasi. Nah, yang akan saya observasi di sini ada Ibu Vivit Kristawati. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Bu Vivit ya. Harus tetap semangat. Iya. Beliau adalah guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 3 Kuningan. Nah, alhamdulillah nih Ibu ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini untuk mengadakan pra-observasi percakapan di mana akan melakukan pra-observasi sebelum melakukan bimbingan klasikal ya, Bu. Baik. Adapun tujuan yang dilakukan proses bimbingan klasikal yang Ibu lakukan dalam kelas ini ada beberapa langkah mungkin ya Bu ya. Yang pertama adalah, jadi sebelum saya nanti observasi ke kelas itu diadakannya percakapan observasi dulu di sini untuk mengetahui gitu ya gimana mengevaluasi jalannya nanti saat bimbingan klasikal Bu Vivit di kelas. Dan percakapan pra-observasi ini merupakan persiapan awal di mana bimbingan klasikal nanti bisa membantu Bu Vivit dalam melaksanakan memberikan layanan secara optimal begitu di kelas ya Bu Vivit ya. Baik. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang nanti mohon dijawab gitu ya. Ini jadi ada beberapa waktu mungkin ya di sini 15 antara 20 menit ya. Baik, yang pertama berkaitan dengan tujuan bimbingan klasikal nih Bu Vivit ya. Apa yang akan disampaikan Bu Vivit nanti saat bimbingan klasikal? Ya. Kalau untuk tema itu kalau tema secara umum yang akan saya sampaikan nanti di kelas itu tentang gadget Ibu ya. Jadi kalau temanya itu tema secara umum itu tentang cerdas menggunakan gadget. Itu diambil kenapa ngambil tema itu nih Bu? Ya, kenapa ngambil tema itu? Melihat fenomena ya Bu ya sekarang ini. Kebetulan sekolah kita juga beberapa tahun kebelakang memperbolehkan menggunakan gadget gitu ya, memperbolehkan HP ke sekolah, di mana sebelumnya kan aturan dari kita tidak boleh. Jadi melihat fenomena itu, saya sebagai guru BK menganalisa bahwa ternyata anak didik kita belum bisa menggunakan secara baik gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita sampaikan di kelas. Bagaimana agar gadget itu seperti yang kita ketahui pasti ada positifnya ya. Namun juga ternyata kok negatifnya juga luar biasa membahayakan begitu. Akhirnya saya mengambil tema itu gitu. Jadi kalau secara khusus mungkin ya Bu ya, ingin mengklasifikasikan bagaimana agar gadget itu bisa dimanfaatkan secara baik, kemudian juga anak kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang membuat gadget itu juga bisa berbahaya bagi mereka, dan dikolaborasikan dengan pemanfaatan mereka dalam pembelajaran. Mungkin gitu Bu ya. Ya, jadi diambil dari observasi ya permasalahan yang kekinian gitu ya, fenomena yang ada, kemudian diambil tema gadget ini ya Bu, ya, karena memang dibutuhkan oleh murid-murid kita gitu ya. Dan kemudian tujuannya ada beberapa tujuan, ada tujuan khusus dan tujuan umum gitu ya, secara lebih spesifiknya lagi. Baik, nah untuk area pengembangan nih Bu Vivit ya,
apa yang ingin dicapai saat nanti kita dilakukan observasi ini di kelas itu, Bu? Kalau secara ini mungkin yang pertama pengetahuan dulu ya, pengetahuan, dan yang kedua mungkin keterampilan. Yang pertama pengetahuan, saya ingin melihat sejauh mana sih mereka tahu, paham dampak gadget itu sampai sejauh mana. Positifnya apa, negatifnya apa, saya ingin mengeksplor dulu ya. Gitu. Ya mungkin kalau secara umum pastilah tahu gitu ya. Tapi kan kalau secara yang sebaiknya, yang idealnya gitu ya, kan kita memancing bagaimana agar siswa kita itu bisa berpikir, oh ternyata HP itu, gadget itu seperti ini loh. Jadi ada positif negatifnya gitu ya. Jadi nanti di kelas itu saya tidak akan menggunakan metode ceramah pastinya itu ya, itu pasti akan monoton ya. Gitu. Jadi ingin mengeksplor dulu bagaimana mereka memandang gadget itu seperti apa. Terus yang kedua keterampilan. Jadi ada sesi di mana saya memberikan beberapa tema, gitu ya. Tema itu nanti akan dibahas per kelompok, dan mereka diminta untuk berdiskusi berdasarkan tema itu sekitar 6 sampai 7 siswa yang itu, dan nanti perwakilannya ke kelas. Jadi saya juga ingin mengetahui bagaimana mereka menyampaikan dengan tema-tema yang saya sajikan itu, mereka akan membahas perwakilan satu orang ke depan untuk membedah tema nanti yang akan saya berikan. Jadi presentasi gitu ya. Oke. Nah, itu salah satu bagian strategi juga ya, Bu Vivit ya, dalam bimbingan klasikal. Nah, lebih ininya lagi nih tentang bimbingan klasikal agar tadi yang disebut tidak monoton itu ya, Bu Vivit ya, strategi apa yang dilakukan Bu Vivit dalam bimbingan metode bimbingan ini gitu, apa aja nih? Insya Allah yang akan saya sampaikan nanti di kelas itu pemutaran video. Pemutaran video itu pasti ada sisi emosional anak ya, gitu. Jadi bagaimana mereka memandang ada sebuah tayangan gitu ya. Tayangan itu melihat bahwa oh ternyata HP itu secara sosial efeknya gini loh gitu ya. Secara pembelajaran juga seperti itu. Jadi ada sekitar 10 sampai 15 menit ada tayangan video. Jadi biar mereka tahu lah bagaimana sih yang namanya gadget itu di dunia yang sebenarnya itu ya seperti itu gitu. Jadi sudah menggunakan bimbingan klasikal dengan berdiferensiasi. Bagus sekali Bu Vivit ini ya. Semoga tadi terlaksana. Namanya kita juga belajar ya. Untuk lebih baik lagi gitu ya. Jadi ini tadi kan diskusi ya, berarti ada metode PBL juga mungkin Bu. Ada. Jadi mereka yang tadi mungkin ya sudah sedikit disinggung di awal, mereka memecahkan masalahnya nanti dari saya gitu kan. Karena tema-tema itu saya sajikan per kelompok, bagaimana mereka memecahkan masalah itu. Jadi itu mungkin ya. Oke, sangat luar biasa Bu Vivit ya. Nanti mudah-mudahan saat pelaksanaannya nanti saya juga observasi ulang untuk kegiatan saat bimbingan klasikal di kelas. Nah, kira-kira Bu Vivit akan dilaksanakan kapan ini Bu Vivit waktunya nih? Rencananya hari Kamis ya. Oke. Kamis itu di kelas 11 di kafe Sabtu. Itu jam keberapa itu Bu Vivit? Jam ke-4 jam ke-5. Ya Allah. Oke. Baik, saya akan melihat ya Bu ya nanti mengobservasi dan akan mencatat barangkali ini yang sudah dikembangkan Bu Vivit seperti apa, kemudian kekurangan masuk apa. Ya ini sama-sama kita belajar juga. Bukan berarti saya lebih pintar ya, enggak ya Bu ya. Kita sama-sama untuk menjadi lebih baik lagi, ya menjadi kita memberikan bimbingan klasikal secara optimal dan anak-anak merasa banyak manfaatnya kalau kita melakukan bimbingan klasikal. Karena kalau mereka itu kan beda ya dengan belajar yang lainnya. Nah gitu ya Bu ya. Jadi harus ada sesuatu yang beda dong gitu. Jangan beranggapan bimbingan konseling itu negatif ya Bu ya. Jadi polisi sekolah aja, tapi ternyata asik juga ya bimbingan klasikal, harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Sangat berdiferensi ya Bu ya. Baik. Harus beda dengan pelajaran yang lain. Iya, baik. Nah, ini kita sudah melakukan praobservasi ya Bu ya.
apa nih manfaat yang sedang yang kita lakukan Dari menurut percakapan ini. percakapan ini? Jadi diingatkan lagi gitu ya oleh Bu Yena apa-apa saja yang harus saya persiapkan gitu ya, yang tadinya mungkin blank, oh iya saya harus nyiapin ini ya gitu, saya harus nyiapin ini. Sekarang sudah mulai tergambar. Mungkin yang tadinya videonya belum terlalu komplit gitu ya, saya harus mencari yang lebih bagus lagi, meskipun mungkin kalau untuk bayangan sudah ada gitu ya, itu yang akan saya tanyakan. Kemudian mungkin ada beberapa media yang nanti yang harus saya sampaikan di kelas itu, kan nanti ada apa Bu, pembagian tugas performa itu berarti saya harus menyiapkan tugas manila gitu ya, tulis, bidol, gunting yang seperti itu harus saya siapkan. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diingatkan. Alhamdulillah ya Bu Titin ya. Baik, terima kasih ya Bu Sama-sama. Titin. Sampai ketemu nanti kita hari Kamis jam ke 4, 5. Oke, setelah istirahat berarti ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan saat nanti kita melakukan bimbingan klasikal di kelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, semangat semuanya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, alhamdulillah ya pada hari ini aku bisa membersamai kalian semuanya di kelas ini. Alhamdulillah semuanya sehat. Pada kegiatan layanan kita hari ini bimbingan klasikal, insya Allah Ibu akan bersamai selama 1 jam belajar firman. Ya, baik. Ibu ingin meminta kepada KM untuk memimpin doa agar kegiatan kita berjalan. Silakan KM. Duduk siap. Sebelum belajar mulai doa dimulai. Doa. Terima kasih Danu ya. Baik, Ibu ingin mengecek dulu kehadirannya kelas 10 DKP 1. Cek dulu ya. Adam, hadir. Adinda, hadir. Ahmad, hadir. Alan, Hadir. Ian. Andini, hadir. Anggara, Hadir. hadir. Beni, Hadir Bu. hadir. Baik, anak-anak hebat semuanya. Ada yang ngantuk nggak? Ada yang ngantuk? Cek konsentrasi dulu. Ngantuk ya? Cek konsentrasi dulu. Permainannya bermain tepuk. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Jika Ibu tidak mengatakan tepuk, kalian tidak boleh ada pergerakan. Siap ya? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Jangan konsentrasi. Ayo konsentrasi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semuanya apa? Ayo semuanya. Semuanya apa ya? Dia main. Dihukum bahasa baku. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Baik ya, kegiatan kita hari ini temanya ini ada di rumah, cerdas menggunakan gadget. Gadgetnya apa ya? Gadgetnya apa ya? Handphone. Bahasa mana ya? Bahasa Inggris. Nah, Ibu ingin menyampaikan dulu nih ya, kegiatan kita itu, layanan kita itu tujuannya apa sih? Dengan tema yang tadi, agar peserta didik dapat mengambil dampak gadget dalam belajar. Karena melihat fenomena apa? Banyak sekali anak-anak yang masa nggak? Ya, saya ingin sekali memberikan layanan ini. Tujuan khususnya ini, peserta didik dapat menyadari dampak gadget terhadap pembelajaran. Dampaknya apa sih kalau kita terlalu banyak menggunakan di batas waktu? Berikutnya, kalian dapat merumuskan dampak positif dan negatifnya itu apa? Yang pasti positifnya juga ada, ya nggak sih? Ada positif. Berikutnya, dapat mengaplikasikan
dan sopan dan santun ketika masuk saya langsung siap membuka dan sampai dengan selesai. Siap semuanya? Siap semuanya? Oke, tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangatnya gimana? Tepuk semangat. Nah, coba ibu pengen tahu menurut kalian gadget itu apa ya? Ya, cuk. Boleh? Apa ya? Menurut kamu apa ya gadget? Yang keras soalnya ya? Gadget itu ada handphone, alat komunikasi. Ada yang mau menambahkan? Oke. Teknologi yang dapat membantu manusia untuk berkomunikasi atau mencari informasi tertentu. Sip, setuju ya? Tepuk jempol dulu buat AAA berbuah ini dong. Tepuk jempol. Jempol. Oke. Berikutnya ini kalau cara istilah yang panjangnya begini lah ya. Rangka telekomunikasi yang punya kemampuan dasar untuk menghubungkan ya jaringan telepon dan menggunakan kabel. Nah ini apa yang biasanya kalian akses dari HP itu? Oke, next. Oke, jempol dulu dong buat next siapa? Briani. Tepuk jempol. Ada yang nambahin nggak? Biasanya kamu itu yang sering aksesnya apa dari HP itu? Informasi apa? Game. Jawaban belakang. Hah? Jawaban. Kalau di belakang itu nyontek. Kalau di tugas itu malah susah gitu. Nah ini siapa ya yang suka makan sambil nyorak? Ini yang dia suka makan. Pernah nggak kamu kayak gini? Sering. Pernah bagus nggak kayak gini? Apa ya, fokus sekarang dan saat ini ada istilah yang year end long. Jadi kalau makan ya fokus makan sampai selesai. Kalau fokus ke HP, ini kalau tadi ada dua kegiatan yang melakukan sama jadi sama-sama ya. Nah ini siapa ya? Apa pendapat kalian tentang hal ini? Tidak baik. Berduanya lagi ya? Bisa semua ya. Pernah ada yang ngalamin kalian? Pernah lihat? Pernah lihat? Suami kakak? Jangan ya. Sampaikan ada memang kita jadi lebih mudah untuk berkomunikasi ya. Pada zaman dulu mungkin ya batas komunikasinya. Sekarang intinya awal mula diadakan handphone sendiri kan buat komunikasi ya. Sekarang semakin canggih banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Oke. Nah ini yang juga tadi yang bermudah. Pendapat pengetahuan setuju nggak? Suka mengakses handphone kalian buat google materi? Oke, berapa kali? Setiap hari. Mas berapa kali? Berbuat persahabatan. Ada yang pernah memanfaatkan ini? Apa misalkan apa? Dari game online. Dari game online. Nah ini tadi ya sudah mengakses informasi. Kalau lagi belajar dalamnya itu boleh kan kita buka informasi atau harus masuk ke semua kelas? Boleh. Harus ini dulu. Oke. Nah eksistensi jadi maksudnya apa? Apa nih? Dampak positifnya dari eksistensi jadi apa? Mengembangkan diri. Jadi kalau kita punya kemampuan kita bisa mengupgrade gitu ya. Dengan ini loh bukan bermaksud untuk ria atau sombong gitu ya, tapi ingin menunjukkan aku juga punya prestasi. Semoga dengan apa yang saya tunjukkan ke orang itu jadi motivasi buat
media pembelajaran sudah. Ya. Nah ini ternyata maksudnya apa nih? Proses belajar akan lebih lambat katanya dari di mana si lemot dalam hal apa nih? Lemot dalam hal apa? Karena apa? Karena apa? Terlalu terpaku. Jadi kita itu tidak diasah ya otak itu ya. Ada jawabannya tinggal cari di bahu terus tuh ya. Jadi gak diasah otak kita itu. Sedikit berubah, sedikit switch. Itu ya dampak negatif itu kepada mengaruhi kemampuan menganalisis permasalahan. Ini masih nyambung ya. Ada yang mau nambahin nggak? Maksudnya apa ini? Mempengaruhi kemampuan menganalisis permasalahan. Maksudnya apa? Iya, tergantung terhadap. Jadi kalau kita ada masalah sedikit apa yang enggak. Betul. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Nah, tingkat konsentrasi mulai penurunan. Maksudnya apa nih? Tidak pasien. Konsentrasi dalam hal apa nih? Memperhatikan pelajaran guru. Kalau di 2 tahun terakhir SMK kan tidak memperbolehkan ya. Kalian tahu ya? Baru-baru akhir ketika pandemi kan, pandemi baru kita karena mau tidak mau ya, mau harus belajar di rumah dengan handphone. Akhirnya kita membolehkan anak-anak kita boleh membawa HP dan sampai sekarang dibolehkan. Cuma tetap dengan aturan yang terbatas. Kalau belum, dikit-dikit kalau ada yang ini di ruang kesiswaan itu loh, sampai itu karena dirazia, ya kan? Dirazia kalau dia sekarang malah bebasan biarkan tergeletak di mejanya masing-masing ya. Nah ini kemampuan bersosialisasi akan menurun. Maksudnya apa? Dari semuanya balik kayak Iya, jadi ada orang lewat juga cuek ya. Karena kita sibuk aja. Ada orang lewat juga cuek isinya. Nggak tahu yang lewat siapa. Padahal istrinya lewat gitu ya. Nah ini kenapa jadi malas membaca dan menulis katanya? Maksudnya apa? Apa pengaruhnya? Maksudnya apa? Jadi malas membaca dan menulis katanya. Maksudnya apa? Yang ibu tulis di sini tuh ke arah apa? Iya, konsentrasi berkurang. Ya, karena kita kadang intinya aja kan yang dicari itu. Ya, karena mungkin kalau materi itu ada di buku, kita kan panjang gitu ya, mencari jawaban itu kan lama gitu. Kalau di Google, langsung aja kata kunci, ya kan? Kuncinya apa? Oh, ini jawabannya udah beda ini. Kalau di buku kan ya itu kemampuan literasinya kan literasi ya, seperti itu. Ini cara bijaknya menolak ajakan untuk bermain. Mematikan gadget saat belajar berlangsung. Aku bilang kalau kita sudah ya. Sudah tidak ada yang berlangsung kita bertanya. Kalaupun ada yang menggunakan, mungkin gurunya akan langsung ya kan? Langsung diambil. Ditegur aja. Oke, mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan gadget. Menghindari, nah ini ada nggak? Nih nomor 4. Hah? Pada Alma. Alma. Ada namanya? Memperbanyak konten dari di dalam. Ada yang suka mengakses drama gitu arti. Misalnya, Amin, Pak Ustaz. Nah ini, jadi tetap bagaimana juga banyak sekali artikel-artikel yang bisa kita akses gitu ya di website. Kan tetap kita harus bisa cerdas dalam konten-konten yang positif. Nah ini berapa sebagai media belajar. Mencari bahan untuk belajar.
yang seperti terkekang. Acuh dan terkekang. Setuju? Setuju. Ada yang mau nambahin? Tepuk jempol dulu buat siapa? Anggara. Anggara. Tepuk jempol. Bagus. Ada lagi nambahin? Tadi Anggara bilang membuat orang jadi acuh katanya. Setuju ya? Jadi cuek gitu karena kita sudah di dunianya sendiri. Anggara. Siapa yang mau nambahin? Sebelum kita bermain tebak-tebakan, atau mau ditanyakan dulu tentang video tadi? Yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu ingin mengecek konsentrasi daya nalar. Ada yang bisa melihat gambar apa ini? Pulau. Gambar apa? Lautnya yang mana? Boleh ke depan? Boleh, danau. Yang mana danau? Ayo danau. Yuk, yang mana? Yang danau tangkap ini gambar apa ya? Yang mana danau? Ini laut, apa lagi? Apa? Terus? Burung, oke. Undangan dong buat danau. Ada lagi nggak? Ada. Oke. Awan. Terus? Orang, yang mana orangnya? Naik paus. Naik paus. Naik siapa? Naik paus. Maisa. Ayo, yang mana naik? Tunjukin, biar teman-temannya tahu. Oh, terus? Udah? Oke, sip. Undangan dong buat Maisa. Ada lagi satu, kalau ibu lihat, kalian belum nangkep? Burung udah tadi sama danau. Burung udah. Awan udah ya Bu? Apa? Ulas. Ular, boleh. Awan, boleh. Ada lagi. Yang itu ya. Apa itu? Yuk. Mana? Ayo aja. Naik apa? Ayo. Atasnya, ayo. Come on. Boleh. Mana nih? JWT. Saling. Posisinya gimana? Why? Gitu. Ibu mengantuk ya? Hiburan. Ini kan kepala. Oh, iya. Bisa. Makasih ya, Nek. Oke, usahakan dong. Bisa. Gede banget kelihatan. Oke, sip. Yang mana nih? Benar tebakan ibu. Nah, itu dia. Suki, ini hidung ya, Suki ya. Ini hidung, udah tahu nggak? Mencos. Dari jauh. Oh ya, ini dagu, ya nggak? Ya. Ini rambut, ya nggak? Ini tangan. Tepuk jempol. Bagus ya. Oke. Bisa tebak semuanya. Ada sketsa wajah wanita cantik. Sip. Nah, ini apa ya? Kita belajar dari tebak-tebakan. Apa ya? Udah. Ada berapa? Ada yang ditanya. Ada berapa? Berapa suratnya? Supaya membuktikan, betul nggak? Ada 5 kata itu ya. Oke, sekarang kita diskusi kelompok. Kalian membuat 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 7. Ya, mulai dari berarti
7 ya. 1, 2, itu. Ya. Oke, silakan 1 sama 1, 2 sama 2. Kemudian kursinya dibagi lingkar. Kemudian pilih 1 orang tua. Oke, beriuk sesuai dengan Oke, siap. Ini ada berapa kelompok? Ya, 7 ya, oke. Ini boleh Arjuna. Ini Kaca. Ini 5. Ketua kelompoknya siapa? Silakan membahas tentang fungsi RPU Bapak. 5 10. Yang kedua 5 bahas apa 5? Baca 5 bahas apa? Masalah yang timbul Memang ini ya? Bukan ini? Salah itu. Apa? bahas masalah yang timbul jika termasuk Oke. Gatot Kaca mana? Ini, oke baca apa? Bahas apa? Oke, apa man? Baca? Bahas tentang cara agar handphone tidak mengganggu belajar. Berarti Seman sama silakan didiskusikan nanti ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Arjuna akan menjelaskan apa yang barusan kita buat. Oke, di sini temanya adalah manfaat handphone, alat untuk berkomunikasi. Contoh aplikasi berkomunikasi yakni WhatsApp atau biasa disebut WA. Lalu yang terakhir ke-10, alat untuk mengedit. Biasanya alat untuk mengedit ini digunakan untuk mengedit video maupun foto yang bisa kita upload ke YouTube ataupun ke media platform sosial lainnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol buat kelompok Arjuna. Saya perwakilan dari kelompok Hanoman akan menjelaskan tentang cara mengatasi agar gadget tidak mengganggu waktu belajar. Yang pertama, tidak mengoperasikan gadget saat pembelajaran berlangsung. 2. Mengatur waktu belajar. 3. Membatasi penggunaan gadget ketika pembelajaran berlangsung. 4. Membiasakan diri untuk berliterasi. 5. Gantikan handphone dengan buku. 6. Kurangi penggunaan gadget. Dan yang terakhir,
Biasakan mencari informasi dari buku, bukan dari gadget. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumpul pipit buat Hanoman. Anggara, tepuk jempol buat Hanoman. Kita kasih apresiasi. Tepuk jempol. 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 Tadi yang terakhir itu yang mana matamu? Ini mataku. Ini ya, ini sudah ada kelompoknya ya, jadi tidak bisa apa tadi? Oh ya, cepol. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Cepot akan membacakan dampak negatif dari gadget. Yang pertama yaitu kesehatan mata terganggu. Pastinya kalau kita terlalu lama menggunakan handphone, mata kita akan radiasi atau bahkan sampai minus. Yang kedua yaitu kemampuan literasi menurun. Karena terlalu ingin asik memain handphone sehingga kita malas untuk membaca. Yang ketiga yaitu mengganggu pola tidur. Karena keasikan main game atau memain handphone ke aplikasi lainnya, sehingga kita terlalu seru dan asik sehingga kita lupa untuk beristirahat. Yang keempatnya yaitu prestasi akademik menurun. Dengan adanya handphone, kadang kita malas untuk membaca sehingga prestasi akademik kita menurun. Selanjutnya ada gangguan pendengaran. Terlalu sering menggunakan headset dapat mengganggu kesehatan telinga. Yang keenam yaitu meningkatkan resiko kecelakaan. Contohnya kita terlalu fokus main handphone sambil jalan, itu dapat menyebabkan kita jatuh atau terpeleset. Yang ketujuh yaitu konsentrasi menurun. Contohnya ketika belajar, kita terlalu fokus pikiran kita terlalu fokus ingin memain game sehingga tidak konsentrasi pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedelapan, kekurangan bersosialisasi. Dengan adanya handphone, kita tidak minat untuk bersosialisasi karena mager atau terlalu melek. Yang kesembilan yaitu acuh terhadap lingkungan. Yang terakhir yaitu menjadi malas. Dengan keasikan main handphone, kita malas membantu orang tua, malas membantu orang-orang di sekitar kita, bahkan malas untuk belajar dan membaca. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. 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 Ya. Sekarang Ibu mau menilai, ada sedikit hadiah buat yang terbaik. Penilaiannya apa ya? Soalnya semuanya bagus. Cuman ada indikator itu yang tercepat. Yang mana yang tercepat tadi? Semarbu. Yang tercepat yang mana tadi? Yang merasa depan paling duluan. Tangan nomor tadi. Kedua, yang terkreatif, yang ada gambar-gambar apa? Yang terkreatif. Setuju nggak ini kelas?
hari ini, yaitu kita jadi tahu apa saja dampak negatif dari terus jadi bisa lebih mengefektifkan waktu dalam bermain handphone. Ayo mana balik? Ayo balik. Tadi obrolannya yang bisa diambil. Kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah tentang penggunaan handphone yang bisa berdampak positif dan negatif tergantung penggunanya. Siap, tangan dong buat kita semuanya. Tidak semuanya dari apa yang kita miliki yang namanya gadget itu negatif. Tidak semuanya. Dan yang sudah kalian sampaikan itu banyak sekali. Cuman kita harus pandai-pandai memanfaatkannya, menggunakannya, kapan waktunya dipergunakan untuk kalian berpikir, kapan dipergunakan refreshing, healing, gitu ya, mending sewajarnya boleh, gitu ya. Cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa bertemu lagi insya Allah dengan materi yang berbeda, yaitu materi manajemen waktu. Tetap semangat semuanya, ya. Kita